Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galvi Eka Satria. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum diplomatik. Sebelum masuk ke penjelasan detail, perlu kita pahami dulu bahwa hukum diplomatik adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur tata cara hubungan resmi antar negara melalui para diplomat. Tanpa adanya hukum ini, komunikasi antar negara bisa menjadi tidak terarah, bahkan berpotensi menimbulkan konflik. Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum diplomatik hadir sebagai pedoman yang memberikan kepastian, perlindungan, dan juga keseimbangan dalam hubungan internasional. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada prinsip persamaan kedaulatan. Prinsip ini menegaskan bahwa semua negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum internasional, tanpa membeda-bedakan besar kecilnya negara atau kuat lemahnya kekuasaan. Salah satu contohnya dalam sidang Majelis Umum PBB, setiap negara hanya memiliki satu suara. Suara Amerika Serikat sama nilainya dengan suara negara kecil seperti Palau. Untuk kasus nyata, saat Kuba, negara kecil di Karibia, mengajukan resolusi menentang embargo ekonomi Amerika Serikat, suara mereka memiliki kekuatan yang sama dengan negara-negara besar lain. Resolusi itu bahkan didukung oleh lebih dari 180 negara PBB, yang dimana ini membuktikan bahwa prinsip persamaan kedaulatan benar-benar dijalankan. Nah, setelah memahami bahwa semua negara punya kedudukan yang setara, kita beralih ke prinsip yang berikutnya, yaitu representasi. Prinsip representasi atau right of legislation berarti setiap negara memiliki hak untuk mengirim dan menerima perwakilan diplomatik. Hak ini terbagi menjadi hak aktif, yaitu mengirimkan diplomat, dan hak pasif, yaitu menerima diplomat. Misalnya, Indonesia mengirim duta besar ke Jepang, dan Jepang juga menempatkan duta besar di Indonesia. Kasus nyatanya pada tahun 2018, Amerika Serikat sempat menutup konsulatnya di Saint Petersburg, Rusia, sebagai balasan atas kebijakan negara Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa hak representasi bisa saja ditarik kembali ketika hubungan diplomatik terganggu. Jika representasi menjelaskan hak suatu negara untuk mengirim dan menerima diplomat, maka prinsip berikutnya lebih menyoroti perlindungan khusus bagi para diplomat itu sendiri, yaitu imunitas privilege diplomatik. Prinsip ini memberikan kekebalan hukum kepada diplomat dari yurisdiksi negara penerima. Misalnya, seorang diplomat tidak bisa ditangkap atau dituntut oleh pengadilan setempat. Selain itu, ada juga privilege seperti bebas pajak untuk barang-barang resmi dan perlindungan terhadap kantor kedutaan. Namun, imunitas bukan berarti kebal hukum sepenuhnya. Jika seorang diplomat menyalahgunakan haknya, negara penerima bisa menyatakan sebagai persona non grata, yaitu status yang memaksa diplomat tersebut meninggalkan negara itu. Kasus nyatanya, pada tahun 1997, seorang diplomat Georgia di Amerika Serikat menabrak mobil hingga menewaskan seorang gadis muda. Karena memiliki imunitas, ia tidak bisa diadili oleh pengadilan Amerika. Namun, pemerintah Georgia akhirnya membuat keputusan mencabut imunitasnya agar proses hukum tetap berjalan. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa imunitas bukan berarti bebas dari tanggung jawab, melainkan perlindungan agar diplomat bisa bekerja tanpa tekanan. Namun, sisi lain, meskipun diplomat dilindungi oleh imunitas, mereka tetap punya batasan. Salah satunya tercermin dalam prinsip selanjutnya, yaitu non-intervensi. Prinsip non-intervensi ini melarang diplomat untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara penerimanya. Nah, kasus nyatanya pada tahun 2021, seorang diplomat asing di Belarus dituduh menghadiri demonstrasi oposisi. Pemerintah Belarus langsung memprotes dan akhirnya diplomat tersebut dipulangkan. Ini membuktikan bahwa aturan non-intervensi dijaga ketat demi menghormati kedaulatan negara penerima.
Kalau non-intervensi berbicara tentang batasan, maka prinsip berikut ini menjelaskan apa sebenarnya fungsi utama dari seorang diplomat. Inilah fungsi diplomatik atau yang bisa kita bilang fungsi utama seorang diplomat. Ini diatur dalam Konvensi Wina 1961. Antara lain adalah mewakili negara, melindungi kepentingan warganya, melakukan negosiasi, mengamati perkembangan negara penerima, dan membangun kerjasama. Harus nyatanya ketika terjadi konflik di Ukraina pada tahun 2022, Kedutaan Besar Indonesia di Kiev berperan aktif mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah yang berbahaya. Tindakan ini adalah bukti nyata bagaimana fungsi diplomatik dijalankan dalam situasi krisis. Fungsi ini tentu tidak akan berjalan baik tanpa perlindungan hukum terhadap tempat dan sarana politik diplomatik. Inilah yang dijelaskan dalam prinsip inviolability. Beralih ke prinsip tersebut, saya akan menjelaskan bahwasannya prinsip ini menegaskan bahwa gedung, kedutaan besar, arsip, dan komunikasi diplomatik tidak boleh diganggu-gugat. Bahkan aparat setempat tidak boleh memasuki kedutaan besar tanpa izin. Kasus nyatanya terjadi pada tahun 1979, terjadi krisis besar ketika Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, Iran, diserbu oleh mahasiswa revolusioner. Para diplomat Amerika ini disandra selama lebih dari 1 tahun. Peristiwa ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip inviolability dan sampai sekarang masih dikenang sebagai salah satu tragedi diplomatik terbesar. Dan terakhir, ada prinsip yang menjaga keseimbangan perlakuan antar negara, yaitu resiprositas. Prinsip ini atau asas timbal balik berarti bahwa perlakuan suatu negara terhadap diplomat negara lain biasanya akan dibalas dengan perlakuan yang sama. Kasus nyatanya terjadi pada tahun 2018, di mana lebih dari 20 negara barat mengusir diplomat Rusia sebagai respons atas kasus peracunan agen ganda Sergei Skripal di Inggris. Rusia pun membalas dengan mengusir sejumlah diplomat yang sama dari negara-negara tersebut. Nah, peristiwa ini menunjukkan bagaimana resiprositas bekerja sebagai mekanisme keseimbangan dalam hubungan diplomatik. Nah, teman-teman, jadi itulah prinsip-prinsip hukum diplomatik yang menjadi dasar penting dalam hubungan antar negara. Dari persamaan kedaulatan, representasi, imunitas, privilege, non-intervensi, fungsi diplomatik, inviolability, hingga resiprositas, semuanya saling melengkapi untuk menjaga hubungan internasional yang damai, tertib, dan saling menghormati. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa lebih menghargai peran diplomasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.